Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal alamati liqabulil a'mal liyakunal abdu ala basiratin bil ahwal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bizzati was sifati wal af'al. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul makhsus bi asyrafi maqamatil irsal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairir rijal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisabi was su'al. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sab'un minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-70 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Man wajada samarata amalihi ajila fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajila, yang artinya barang siapa yang mendapati buah amal ibadahnya di alam dunia ini, maka itu adalah petunjuk, maka itu adalah alamat atas adanya penerimaan Allah di akhirat kelak. Siapa yang merasakan buah amal ibadah di dalam dunia ini, maka itu adalah tanda amal ibadah tersebut diterima oleh Allah di akhirat kelak. Itulah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-70 ini. Min samaratil amalil mardi al-maqbuli indallahi ta'ala wujdanul halawah fihi wan na'imi bihi. Setengah atau sebahagian buah amal ibadah yang diridai dan diterima di sisi Allah, adanya manis pada amal itu dan kenikmatan dengan amal itu. Apabila kita beribadah lalu di dalam melaksanakan ibadah itu ada suatu kelezatan, ada suatu kenikmatan rohani, maka itu tanda bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawujudul halawati wan na'imi indal amal dalilun ala qabulihi indallah wal jaza' fil akhirah. Adanya kemanisan, adanya kenikmatan
adanya kelezatan ketika beribadah, maka itu dalil atas diterimanya amal ibadah itu di sisi Allah dan ada balasan nanti di akhirat. Wa dalilu wujudi hadhil halawati an-nasyatu bin nuhudi ilaih wal mudawamatu alaih. Dan dalil adanya ini kelezatan ibadah, rajin pada bangkit kepada ibadah dan mengekali atas amal ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita sembahyang, di dalam sembahyang itu ada satu kenikmatan rohani, ada satu kelezatan, ada suatu ketentraman jiwa, maka itu adalah tanda sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya lezat ibadah, tandanya nikmat beribadah, rajin dan mengekali. Apakah ibadah itu nikmat atau lezat? Kalau kita rajin mengekali berarti itu nikmat. Nah, bila mana kita kadang mengekali atau kita berlambat-lambat, apalagi balang kambingan, satu bukti bahwa ibadah itu tidak lezat baginya. Satu bukti bahwa ibadah itu kadang nikmat baginya. Apabila ibadah itu kita kerjakan dengan beban, ibadah itu kita kerjakan dengan terpaksa, itu satu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah ruhani, sifatnya ruhani, bukan jasmani. Nah, di dalam diri seorang manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Dan masing-masing dua tersebut menyatu dalam diri manusia. Kelezatan jasmani, kelezatan ruhani itu berbeda-beda. Lezatnya teh manis, lezatnya kuah sup, itu hanya bisa dirasakan oleh jasmani. Sedangkan kelezatan ibadah, lezatnya berzikir, nikmatnya membaca salawat, itu adalah dirasakan hanya oleh rohani seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita beribadah, apabila kita berzikir, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat, nah itu perlu kita periksa, perlu kita teliti keadaan rohani kita. Perlu kita cek kesehatan rohani kita. Membaca zikir 1000, kada ada nikmatnya, kada ada nyamannya. Membaca Quran, kada ada nikmatnya. Sembahyang, kada ada nikmatnya. Nah, ini kalau demikian halnya, satu bukti bahwa ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Nah, maka semestinya kita segera untuk meneliti, segera untuk mencari sebab kenapa ruhani ini tidak lezat dengan ibadah itu. Mestinya rohani ini nikmat begitu kita ucapkan la ilaha illallah.
Mestinya rohani itu nikmat begitu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mestinya rohani itu nikmat begitu kita membaca surat Fatihah. Mestinya roh kita ini sehat, nikmat, lezat waktu kita sujud menghadap Allah. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kita baca la ilaha illallah biasa-biasa. Kita baca salawat biasa-biasa. Kada ada rasa nyaman. Nah, bukti bahwa itu tidak diterima oleh Allah. Apabila ini berlanjut ada pada kita, maka kita di akhirat tidak akan mendapatkan balasan dari ibadah itu. Tidak akan mendapat balasan ibadah itu. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, kita periksalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan roh kita ini tidak lezat dengan ibadah itu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan rohani kita tidak nikmat dengan zikir. Umpamanya kita disurungi, disurungi orang wadai, nang manis, menyutihnya manis. Nah, kita makan pahit. Menyutih nang manis tuh kita minum pahit. Anja orangnya sudah kegulai 2 sendok tadi. Itu wadai kuhilam, wadai nang paling manis sudah. Rasai pahit. Coba pangikam rasai nang saya kong kawan nih, manis bener aja nang saya kong. Nang saya kong rasai manis juga. Kenapa seorang pahit? Nah, ini perlu diperiksa. Jasmani kita nih kenapa? Gula nang mestinya manis, kenapa liur kita pahit? Oh, barangkali kita sedang kena penyakit malaria. Orang meriap dingin tuh garing, surungin apa aja kada nyaman, liur ya tuh pahit. Nah, ini pertanda bahwa jasmani ini ada gangguan. Jasmani ini ada kada sihat. Sehingga nang mestinya nikmat jadi pahit. Nah, ini banyak dokter-dokternya, banyak tabib-tabibnya, banyak obat-obatnya. Anak dokter ini kayak apa cara mengobati supaya nang manis tuh manis, nang masin tuh masin. Nah, itu dokter akan segera mengobati. Akhirnya sehat, normal. Nah, makan wadai nyaman, tuh sigar sudah orangnya tuh. Minum banyu manis sudah nasigar orangnya. Semalam saraba pahit. Nah, berarti jasmani orang ini sakit. Nah, ruhani pun demikian. Beribadah mestinya nyaman, kenapa kada nyaman? Berzikir mestinya nikmat, kenapa kada nikmat? Berarti ruhani kita ini ada gangguan, ada penyakit. Nah, mesti itu kita cari. Mesti kita cari. Sujud dalam sembahyang itu puncak kenikmatan dalam ibadah. Karena waktu sujud itu keadaan kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sujud itu sangat nikmat. Tapi kenapa sujud itu kada nikmat? Kenapa sujud itu biasa-biasa aja? Nah, ini rohani kita masalahnya. Rohani kita berpenyakit. Rohani kita ini berpenyakit. Maka sudah 50 tahun lebih penyakitnya bertunggu. Membuanginya ngalih benar itu. Kenapa? Sudah kronis. Nah, sudah 40 tahun kada diobati. Ada yang 30 tahun dibiarkan. Sembayang aja, baca Quran juga, tapi kada ada nikmat. Sehingga yang demikian itu ibadah timbul jadi beban. Nah, jadi beban jadinya. Kayak orang nanggaring tuh. Dimakan aja, pahit. Kita bilang kada makan kita bakurus awak. Mau mati, tak paksa makan disuapi. Padahal sing tuhukan menghabiskan cuma takutan kalau mati kada makan, lalu jadi beban makan. Padahal mestinya nikmat. Nah, kayak itu juga orang-orang yang rohani sakit ini mestinya ibadah itu nikmat tapi jadi beban. Ketakutan kada sembahyang kena aku ke neraka.
Mun aku takutan aku kada sembahyang kena disiksa. Kalau aku kada sembahyang kena aku bisa bangkrut. Nah, lalu sembahyangnya jadi beban lawan dirinya. Lalu kada ada kenikmatan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila melakukan ibadah dan tidak dirasakan nikmatnya ibadah, tidak dirasakan nyamannya ibadah, itu berarti rohani kita sakit. Apa-apa penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu susah, ibadah itu pahit. Oleh para ulama dijelaskan, antara lain penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu menjadi pahit adalah hubbud dunia. Nah, hubbud dunia, orang yang mencintai dunia, orang yang ingin hidupnya ini kaya, orang yang ingin hidupnya ini jaya, orang yang ingin hidupnya punya pangkat yang tinggi. Nah, hubbud dunia. Apabila hubbud dunia ini ada dalam hati kita, maka selamanya ibadah tidak akan bisa nikmat. Itu menghalangi. Orang hubbud dunia pikirannya selalu materi, selalu dunia. Nah, sembahyang pun kada akan nikmat karena pikirannya dalam sembahyang adalah pikiran dunia. Nah, hubbud dunia itu bisa jadi sebab rohani sakit sehingga ibadah jadi sulit, ibadah jadi pahit, mestinya nikmat. Bisa juga penyakit rohani itu yang menyebabkan pahitnya ibadah yang mestinya nikmat adalah al-kibru, kesombongan. Kesombongan. Orang-orang yang sombong itu ditegah Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah. Orang-orang yang angkuh, nang siapakah kada dibapilih. Siapa nang angkuh, siapa nang sombong, itu kada akan merasakan nikmatnya ibadah. Allah sudah menjelaskan itu terang-terangan. Allah palingkan ayat-ayat kami daripada orang-orang yang sombong itu. Dan termasuk ayat Allah adalah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Nah, kesombongan itu. Nah, kalau di kesombongan sini andaknya penyakit kita, nah cari obatnya kesombongan itu kayak apa? Kalau penyakit kita hubbud dunia, kayak apa cara untuk menghilangkan hubbud dunia itu? Wal ujub. Orang yang merasa kemampuan dirinya, orang yang merasa kecerdikan dirinya, orang yang tidak merasakan adanya bantuan Allah kepadanya. Ini keaku-akuan. Inya kada merasa bahwa Allah menolong inya. Inya kada merasa Allah memberi taufik inya, sehingga rasanya inya segala-galanya. Nah, orang seperti ini pun didinding, ditegah untuk merasakan manisnya ibadah. Waria, ria ini bukan hanya ba'amal. Orang kada ba'amal pun ria bisa. Jadi jangan diartikan bahwa ria itu hanya untuk ba'amal. Orang kada ba'amal pun bisa ria. Kayak apa kada ba'amal bisa ria? Kayak apa nang ba'amal itu ria? Orang yang menggantungkan beramal dan tidak beramal kepada manusia, contohnya, itu ria. Aku umpat jo berzikir, si anu pang umpat berzikir. Nah, itu ria. Aku umpat jo berzikir, kawanku pang umpat berzikir. Kada karena Allah ngarannya. Itu ria. Ku kada hendak umpat berzikir, nitu pang kada umpat. Nah, ria ngarannya.
Padahal kada berzikir kada jadi riya juga. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia riya. Kok kada hendak beramal inya pang kada ada di situ. Nah, atau kok kada hendak beramal inya pang ada di situ. Nah, riya itu. Nah, bila hati kita ini riya ini ada, kada akan kita dapat manisnya ibadah. Wal hikdu, dendam. Di hati kita ini ada menyimpan kebencian kepada seorang hamba Allah, apalagi 2 orang, apalagi 3 orang. Dalam hati kita ada menyimpan kebencian kepada hamba Allah. Jelas orang ini kada akan dapat manisnya ibadah. Kenapa? Karena ruhaninya punya penyakit ini. Wa aklul haram, makan haram, sama juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak dapat manis ibadah dan hendak dapat nikmatnya ibadah supaya ibadah itu diterima oleh Allah, nah kita periksa ruhani kita. Adakah penyakit-penyakit tadi? Adakah hubud dunia? Oh, kok ada hubud dunia? Aku bicara gini gak ada. Tapi sombong. Sama aja juga. Orang asa salah semuaan. Orang kadang pintarnya semuaan. Ini aja saya komparasanya nang pintar, sombong ngarannya. Nah, itu penyebab pahit beribadah, malas beribadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan hanya kita memperhatikan jasmani melulu. Sakit kepala anjap mencari ubat, sakit gigi lakas mencari ubat, sakit parut lakas mencari ubat. Tapi sakit-sakit yang macam ini kenapa kada diobati? Padahal ini nang abadi, ini nang akan menanggung bahagia atau derita yang sepanjang masa. Nah, cari itu, cari dan obati, banyak aja obatnya asal mau mencari. Nah, hubud dunia hendak mencari obatnya, banyak obatnya asal mau mencari. Ada mau pang datang ke rumah dokternya, cari. Nang ada sifat sombong dalam hati, lalu beribadah pahit, obati. Kayak apa supaya jangan sombong? Obatnya banyak. Tinggal hakun kadanya minum lagi. Tinggal mau kadanya minum obat itu. Nah, bila kita kada diriskan penyakit-penyakit ini, apapun yang kita kaji, siapapun yang kita kawani, kada bermanfaat. Mesti kita datang di langit, mesti guru datang di langit, penyakit-penyakit ini kada dibuangi, kada ada manfaatnya. Karena itu pendinding, pencegah untuk manisnya ibadah tadi. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani kullu amalin laysa lahu thawabun fid dunya laysa lahu jazaa'un fil akhirah. Fawujudul halawah alamatun ala thawab wal qabul al-muqtadi li wujudir ridha wal jaza'. Tiap-tiap amal ibadah tidak ada baginya pahala di dalam dunia, maka tidak ada baginya balasan di akhirat. Amal ibadah nih nang kada berpahala, di akhirat kada ada balasannya. Amal ibadah nang kada berpahala, di akhirat kada ada balasannya. Maka adanya kenikmatan ibadah, adanya kelezatan ibadah itu tanda pahala, tanda diterima, yang menuntut bagi adanya ridha Allah dan balasan Allah di akhirat kaina. Samaratul amal kal halawati wan na'imi bihi laysat jazaahu li'anna al jazaa muddakharun wa muajjalun fil akhirah wa innama samarah muzhiratun li salahil amal wa qabulihi indallah ta'ala. Buah amal ibadah seperti nikmat, seperti nyaman beribadah, itu bukan balasan ibadah, bukan balasan ibadah. Karena balasan ibadah itu disimpan dan ditimpukkan di akhirat kaina. Jadi manisnya ibadah itu, nikmatnya ibadah itu bukan balasan ibadah itu. Itu hanya buah. Balasannya kena di akhirat.
Nah, hanya saja buah itu menunjukkan bagi bagusnya amal dan diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Kita berdoa lawan Tuhan, contohnya berdoa lawan Tuhan, minta ini, lalu kabul. Nah, kabul itu bukan balasan doa, itu hanya buahnya doa. Balasannya doa di akhirat kaina kada diunjuk Tuhan di dunia. Orang baca surah Waqiah, lalu inya hidupnya makmur, hidupnya sukses. Itu bukan balasan surah Waqiah, itu buahnya surah Waqiah. Balasan baca surah Waqiah di akhirat, bukan di dunia. Buah itu hanya menunjukkan bahwa amal ibadah tadi bagus, amal ibadah tadi berhasil diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipadahkan balasan ibadah itu di dunia kada ada, karena dunia bukan tempat pembalasan seperti hikmah yang sebelumnya. Misalu dzalik ma ya'muru bihi al-walid ibnahu min ad-dirasah wal jiddi fiha wa ma ya'iduhu ala dzalik min jaizatin maliyah iddakharaha lahu fa in qada al-walad li amri abih wajadda fi ad-dirasah sawfa yara samarata dirasatihi najahan fi madrasatihi wa husulan ala syahadah thumma yatalaqqa al-waladu ba'da najahihi wa husuli syahadah al-ajra alladhi wa'adahu waliduh. Perumpamaannya, anak nang disuruh kuitan belajar sungguh-sungguh, ikam nakai sekolah bujur-bujur, ikam sekolah rajin-rajin, kayaknya ikam bila ikam lulus sekolah ikam kutukarakan sepeda motor. Nah, itu contohnya. Bila ikam lulus sekolah, ikam kutukarakan sepeda motor. Nah, sepeda motor ini adalah balasan daripada lulusnya sekolah. Buahnya apa? Buahnya inya bersungguh-sungguh sekolah, kanak-kanak tadi. Buahnya inya berhimat menuntut ilmu. Buahnya kena lulus, dapat ijazah. Nah, itu buah. Dapat ijazah, lulus sekolah, itu buah bersungguh-sungguh. Sedangkan balasannya sepeda motor yang dijanjikan tadi. Cuma sepeda motor itu dijanjikan bila ada lulus sekolah, bila ada ijazah, nah hanya dapat sepeda motor. Nah, jadi balasan itu sepeda motor, ijazah itu buah daripada bersungguh-sungguh. Bukan ijazah itu pembalasan sekolah, kada. Nah, itu perbandingannya. Apabila Allah menyuruh kita beribadah, itu ada buahnya dalam dunia ini. Dan buah itu bukan balasan. Balasan kayaknya di akhirat, karena dunia bukan tempat pembalasan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita beramal, baca salawat, nah, dengan nikmat, baca zikir dengan nyaman, lalu hidup kita jadi makmur. Nah, hidup kita jadi murah, rezeki luas, berkah. Itu buahnya. Karena buah ibadah itu manis, lezat. Buahnya ibadah itu hidup makmur. Buahnya ibadah itu hati tenang. Itu buah-buah ibadah yang menunjukkan bahwa ibadah kita bagus, diterima di sisi Allah. Nah, jadi itu jangan dianggap balasan. Balasan murni Allah akan berikan hanya di negeri akhirat. Fa idza wajada halawatal amal la yanbaghi ay yaqsida bi amali husulaha fa inna dzalik mimma yaqdahu fil ikhlas wa liyakun i'tina'uhu biha liyakuna mizanan li amalihi. Apabila dia beribadah ada manis, nah, ada nikmat beribadah, maka tidaklah patut dia menghendaki manisnya itu. Manis itu jangan diulah untingan, manis itu jangan diulah tujuan, karena itu mencederai
bagi keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Aku hati segelisah nah, nak bertenang-tenang lu supaya tenang baca Quran. Nah jangan itu mengganggu keikhlasan kita. Jadi manis ibadah itu bukan tujuan. Cuma manis ibadah itu hanya sebagai timbangan bagi baik buruknya amal kita. Nikmat ibadah itu bukan tujuan. Nikmat dan manisnya ibadah itu hanya timbangan ibadah kita buruk atau kada. Itu aja. Jadi kita beribadah jangan mencari manis, jangan mencari lezat. Yang kita cari beribadah adalah Allah tujuan kita. Nah, manisnya itu bang itu hanya ukuran. Bila manis, oh berarti amalku baik diterima Allah. Bila kada berarti kada diterima oleh Allah. Jangan beribadah mencari manis. Yang kita cari, kita tuju adalah Allah. Agar ikhlas kita kada terganggu, kada cedera dengan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hikmah yang ke-71 pula. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه